Agar video ini jadi berkat bagi banyak orang, mohon di subscribe, ditekan lonceng, pilih semua, dan di like, serta dibagikan. Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan, dalam program acara Good News for You. Hari ini kita akan segera mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan dan juga oleh manusia. Memang kita semua orang percaya Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan atau menjadi pokok pikiran kita, adakah kita dipercaya Tuhan atau tidak? Salah satu poin di mana kita bisa menjadi orang yang dipercaya adalah kita tetap hidup dalam integritas sebagai orang percaya. Dan salah satunya adalah hiduplah dalam kejujuran. Mari kita tabur kejujuran, sebab kita akan menuai kepercayaan baik dari Tuhan maupun kepada manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut berbuat jujur. Sebab orang yang jujur selalu ada tempat. Sebelum kita masuk dalam renungan, kita lihat dulu suatu video yang merupakan ilustrasi bagaimana pentingnya kita menjadi orang jujur. Dan akhirnya kita akan menuai kepercayaan. Mari kita saksikan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Seorang direktur bermaksud untuk mundur dari perusahaan dan ingin menyerahkan jabatannya tersebut kepada salah seorang staf terbaiknya. Untuk itu ia memanggil seluruh staf, memberikan masing-masing sebutir benih padi di tangannya dan berkata, "Rawat, pupuk, siram dengan teratur benih ini, dan kembalilah 3 bulan dari sekarang dengan membawa tanaman yang tumbuh dari benih ini. Yang terbaik akan menjadi penggantiku sebagai direktur di perusahaan ini." Salah seorang staf bernama Ahmad yang juga mendapat benih tersebut langsung pulang ke rumah dan merawat dengan penuh disiplin benih tanaman tersebut. Setiap hari benih itu ia siram dengan air dan diberinya pupuk. Setelah 3 bulan di kantor perusahaan, semua orang saling membicarakan kehebatan tanaman mereka yang tumbuh dari benih tersebut. Ternyata hanya benih tanaman Ahmad yang tanamannya tidak tumbuh sama sekali. Ahmad merasa telah gagal. Setelah 3 bulan, seluruh staf memperlihatkan hasil benih tersebut. Ahmad berkata kepada istrinya bahwa ia tidak akan membawa pot yang kosong karena bibitnya busuk dan tidak bisa tumbuh. Namun istrinya mendorong untuk tetap membawa pot kosong tersebut apa adanya untuk memenuhi janji kepada direktur 3 bulan yang lalu. "Bawa saja bang, meskipun abang gagal untuk bisa menumbuhkan benih padi tersebut. Paling tidak Bang Ahmad sudah menunjukkan itikat baik, sudah berusaha semaksimal mungkin merawatnya sesuai dengan permintaan direktur." Demikian kata istrinya. "Baiklah," jawab Ahmad. Meskipun dengan hati ciut karena merasa tidak bisa melaksanakan perintah sang direktur dengan sebaik-baiknya. Masuk ruang briefing, Ahmad membawa pot kosong
Seluruh mata memandangnya kasihan. Ketika direktur masuk ruangan, ia memandang keindahan seluruh tanaman yang katanya hasil dari benih-benih yang diberikan direktur 3 bulan yang lalu itu, hingga akhirnya berhenti di depan Ahmad yang tertunduk malu. Sang direktur memintanya ke depan dan Ahmad disuruh menceritakan secara kronologis proses penanamannya sampai tidak bisa tumbuh. Ketika Ahmad selesai cerita, direktur berkata dengan antusias, "Beri tepuk tangan untuk Ahmad, direktur kita yang baru sekarang." Sang direktur kemudian menceritakan, "Semua benih yang kuberikan kepada kalian sebelumnya telah kurebus dengan air panas hingga mati dan tidak mungkin tumbuh lagi. Jika benih kalian dapat tumbuh, berarti kalian telah menukarnya dan berbohong padaku. Kecuali Ahmad, ternyata hanya dia yang jujur. Taburlah kejujuran, karena dengan menabur kejujuran akan menuai kepercayaan." Tema yang diberikan kepada saya yaitu terpercaya, begitu ya Pak? Ya. Atau kalau saya lihat di kamus dengan kata lain yaitu juga bisa disebut dapat dipercaya, ya. Orang yang terpercaya ya dapat dipercaya, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 25. Matius 25, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Ya, sampai di sana. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, di hari Natal ini ada berita di bulan ini kepada kita semuanya, yaitu Tuhan tentunya menginginkan supaya hidup kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, ya. Baik oleh manusia, ya, maupun oleh terutama Tuhan, di mana Tuhan mempercayai kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Ya, saya kira berbicara terpercaya atau orang yang dipercaya ini tentunya semua kalangan, baik itu dunia bisnis, baik itu dunia kerja, ya, baik itu pemerintahan, ya, dunia rohani, ya. Saya kira sangat membutuhkan orang-orang yang dapat dipercaya, ya. Walaupun memang mencari orang yang dapat dipercaya memang agak sulit juga, ya. Di tengah-tengah dunia yang penuh persaingan dan saling mengejar keuntungan pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat tadi yang telah kita baca, ya, itu tentunya kalau saudara baca itu perikopnya panjang, nanti baca di rumah saja, ya. Itu tentunya perumpamaan Tuhan Yesus, ya, menyangkut 3 orang hamba yang dipercayakan. Yang satu dipercaya 5 talenta, hamba yang kedua dipercaya 2 talenta, dan yang ketiga dipercaya 1 talenta.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hamba yang pertama tentunya langsung bertanggung jawab, ya, menjalankan, melaksanakan tanggung jawabnya dengan penuh pengabdian, ya, penuh kesungguhan. Demikian yang kedua juga demikian, saudara-saudara. Tetapi yang ketiga, tidak melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan oleh tuannya. Dan hasilnya kita bisa baca dalam ayat 21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti ingin dipercaya. Ya, saya kira itu secara kebutuhan manusia, ya. Semua kita, semua orang pasti ingin dipercaya, ya. Apalagi untuk melakukan tanggung jawab yang besar. Ya, oleh sebab itu dalam organisasi umumnya orang ingin jadi ketua, ya. Ingin jadi kepala, ya. Ketika dia tidak terpilih atau ketika dia keinginannya untuk menjadi ketua tidak tercapai, dia kecewa, ya. Saya kira itu banyak pengalaman kita lihat, ya, dalam berorganisasi. Dia kecewa, bahkan mengundurkan diri, bahkan tidak terlibat lagi, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi setiap orang pasti ingin dipercaya, apalagi untuk melakukan tanggung jawab yang besar, ya. Namun, bagaimana seseorang dapat dipercaya jika sikapnya tak seperti yang diharapkan? Ya. Sebab untuk menjadi orang yang terpercaya, untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, tentunya, ya, ini butuh kriteria, saudara-saudara, ya. Untuk saudara bisa dipercaya dalam satu perusahaan menjadi karyawan yang betul-betul pada akhirnya dipercaya, tentunya itu melalui suatu proses, ya. Proses penilaian dipercayakan yang kecil dulu, ya. Belum yang besar-besar, masih yang kecil. Tetapi akhirnya setelah dinilai oleh atasan, dinilai oleh bos, akhirnya ditemukan bahwa orang ini betul-betul bertanggung jawab walaupun kecil. Lalu diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jadi butuh proses, saudara-saudara. Namun, bagaimana seorang dapat dipercaya jika sikapnya tak seperti yang diharapkan? Ya, umpamanya kalau uang 50.000 saja bisa hilang umpamanya di suatu kamar hotel, ya. Berarti ada orang yang tidak dapat dipercaya di hotel itu, ya. Atau di perusahaan itu, atau di mana saja, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau karyawan kerap terlambat datang, ya, ke kantor, ya, dan pulang lebih cepat daripada jam kerja, yaitu banyak kita temukan khususnya di dunia pemerintahan, ya, pegawai-pegawai negeri, ya, banyak kita temukan ada yang cuma pergi tanda tangan, ya, kerjanya kurang, akhirnya kembali, ya. Belum selesai sudah kembali, saudara. Itu sering, dan terima gaji setiap bulan, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Maka tentunya integritas orang itu sulit dipercaya, ya. Sukar dipercaya. Kalau, ya, contohnya tentunya kita sebagai orang-orang rohani, ya,
sebagai hamba Tuhan seperti saya. Bagaimana Tuhan mau percaya saya kalau saya ini cuman tahu ngomong aja, ya? Bagaimana Tuhan mau percaya saya untuk dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar kalau saya sendiri ini tidak dipercaya Tuhan oleh karena ya saya kurang berdoa lah, cuma pintar ngomong, ya. Tetapi di belakang lain, saudara-saudara, ya, saya kurang baca Alkitab. Saya malas melayani, menginjil, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan juga senang orang-orang yang punya integritas. Hamba-hamba Tuhan yang punya integritas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Ya sama saja kita, ya. Contoh guru sekolah minggu, bagaimana dia mau dipercaya lebih besar lagi? Kalau sering bolos mengajar, ya. Dan lain-lain, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menemukan dalam Alkitab bahwa ada orang-orang yang dipercaya Tuhan. Dia bukan hanya percaya Tuhan, tetapi Tuhan juga percaya kepada dia. Ya, contohnya umpamanya siapa di Alkitab? Raja Daud, ya. Raja Daud itu bukan langsung jadi raja, saudara-saudara, ya. Raja Daud itu bukan langsung jadi orang hebat di Israel. Tetapi Raja Daud itu mulai dari kecil. Dia mulai dipercayakan Tuhan melalui orang tuanya menggembalakan 2-3 ekor domba, betul enggak? 2-3 ekor domba setiap hari dia di padang, saudara-saudara. Dan dia mengerjakan itu dengan penuh kesungguhan. Dia mengerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Bayangkan cuma Alkitab berkata cuma 2-3 ekor domba aja. Dia rela berkorban. Bahkan dia rela melawan singa, melawan beruang yang mau menangkap domba-dombanya itu, saudara-saudara, ya. Jadi saya pikir karena dia setia dari perkara kecil, maka Tuhan pada akhirnya untuk memimpin bangsa yang besar tidak jadi kesulitan bagi dia, ya. Saudara-saudara, jadi dia mulai dari kecil dan diproses Tuhan sedemikian rupa, diuji oleh Tuhan sedemikian rupa, dinilai Tuhan sedemikian rupa sebagaimana keyakinannya kepada dia, bagaimana kapasitas imannya di hadapan Tuhan. Bahkan ketika dia sudah diurapi oleh Tuhan, dia tidak langsung duduk di tahta, saudara-saudara. Saul masih menjadi raja, ya. Dia dikejar-kejar, mau dibunuh, saudara-saudara. Dia difitnah. Dia dikejar oleh Saul, kemanapun dia berada, saudara. Tapi disitulah Tuhan membentuk hidupnya. Sehingga ketika Tuhan mempercayakan dia menjadi seorang raja, dia sudah siap, ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga kita menemukan dalam Alkitab cerita Yusuf, ya. Yusuf itu bukan langsung jadi perdana menteri. Tuhan mempercayakan Yusuf menjadi seorang pembesar di Mesir. Menjadi seorang perdana menteri yang terkenal, bijaksana, takut akan Tuhan. Dan tidak ada cacat celah dalam hidupnya ketika dia memerintah. Dia tidak korupsi. Ya, kita hari-hari ini dikagetkan, saudara-saudara, dan ketika kami dengar sedih juga, ya. Terus terang, kabinet sekarang tergusur 2 orang menteri, ya. Semua dari Kristen. Tapi yang satu sangat memalukan, Kristen lagi, ya. Saya kira kita sudah tahu semuanya, ya. Kita sedih.
Saya percaya itu adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tetapi tanggung jawab itu mereka tidak jalankan dengan penuh dedikasi kepada Tuhan. Mereka tidak jalankan dengan rasa takut akan Tuhan, dengan rasa hormat kepada Tuhan. Saudara-saudara, padahal mereka orang kaya, orang yang sudah memiliki banyak uang. Saya dengar perusahaannya juga ada perusahaan besar, tapi masih saja tidak mampu menahan diri untuk mengambil uang negara, saudara. Tadinya dipermalukan. Ya, tentunya kalau Menteri Kesehatan, ya tentunya dia dengan terhormat, tentunya ya. Dengan terhormat, walaupun mungkin karena memang ya dia menjadi menteri dalam suasana pandemi, situasi sulit memang. Ya, apalagi mau mengatur uang negara, khususnya peruntukan untuk kesehatan memang triliunan rupiah, saudara-saudara, ya, ratusan triliun. Itu harus ditata memang dengan baik, ya, untuk kesehatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita melihat Yusuf itu mulai dari kecil, mulai dari budak, saudara, dia dipercaya Tuhan. Tuhan mengizinkan dia berada di rumah Potifar dan dipercaya dengan pekerjaan-pekerjaan sebagai budak, pembantu rumah tangga setiap hari. Tapi Alkitab berkata dia bekerja dengan segenap hati. Alkitab berkata dia melakukannya dengan rasa cinta kepada Tuhan, dengan takut akan Tuhan, sehingga Tuhan memberkati pekerjaannya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa, saudara-saudara? Karena betul-betul dia mempertahankan integritasnya sebagai anak Tuhan. Amin. Tidak tergoda. Bahkan istri Potifar pun mau menggoda dia, saudara-saudara, ya. Ketika tidak ada orang, saudara, tidak ada orang lihat. Tapi di situ kita melihat integritas, ya. Cintanya Yusuf kepada Tuhan itu luar biasa. Dia takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan Yesus tentang talenta mengingatkan kita bahwa yang penting di sini bukan seberapa besar tanggung jawab yang diberikan kepada kita, ya. Kalau kita melihat perumpamaan ini, ada di sini mengindikasikan, menunjukkan bahwa hal yang penting bukan seberapa besar tanggung jawab yang Tuhan atau yang diberikan kepada kita, melainkan seberapa besar tanggung jawab kita dalam mengerjakannya. Nah, itu saudara-saudara. Jadi bukan besar kecilnya, ya. Tetapi seberapa besar tanggung jawab kita untuk mengerjakannya, menuntaskannya. Dengan penuh kesungguhan, dengan penuh tanggung jawab, ya, dengan penuh kejujuran, ya, dengan penuh kejujuran dan konsistensi, saudara-saudara, ya, konsisten, ya, tidak tergoda dengan yang lain-lain, ya. Jadi bukan besarnya atau kecilnya tanggung jawab, tetapi saudara-saudara, seberapa besar tanggung jawab kita dalam mengerjakan pelayanan, mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan melalui tanggung jawab yang ada di dunia ini, saudara-saudara. Nah, itu saudara-saudara, ya. Walaupun itu hanya kecil, tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengerjakan itu, kalau kita melayani dengan hati yang sungguh-sungguh, mungkin itu cuman mungkin kalau pelayanan mungkin cuma penerima tamu, ya. Cuma jalankan kolekte. Ada banyak orang yang menganggap remeh, saudara-saudara, ya. Cuma penerima tamu, padahal saudara, bagi saya, saudara yang terima tamu dengan saya yang khotbah, kalau kita lakukan dengan penuh kesungguhan, nilainya sama. Amin. Di hadapan Tuhan.
Itu semua melayani. Amin. Saudara, yang memenangkan menginjil satu jiwa, dan satu jiwa itu datang kepada Yesus dan bertobat, maka saya percaya itu nilainya sama dengan orang yang menangkan ribuan jiwa. Sebab Alkitab berkata, apabila ada satu orang di muka bumi ini bertobat, datang kepada Yesus, seluruh surga bersukaria. Jadi jangan anggap remeh kelihatan tanggung jawab yang kecil. Jadi bukan besar kecilnya tanggung jawab, saudara-saudara. Tetapi apakah tanggung jawab itu kita mau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, walaupun itu pelayanan yang kecil, ya. Waduh, ini sangat bernilai dan Tuhan senang. Sebab ada banyak orang bahkan tamatan sekolah Alkitab, yang jadi bayangan mereka adalah ketika lulus jadi pendeta besar, ya. Langsung terkenal. Langsung banyak jemaat. Saudara-saudara, akhirnya ketika mereka menemukan dalam realitas di lapangan tidak seperti itu, mereka kecewa dan akhirnya mereka kembali ke dunia, ya. Akhirnya mereka tinggalkan pelayanan, ya. Bahkan ketika diutus di desa hanya gereja kecil, mereka anggap remeh itu dan mereka tidak puas dan mereka tinggalkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita melihat di sini, mari walaupun itu tanggung jawab kecil, walaupun itu cuma penerima tamu, kolekta atau pelayanan apa yang kecil, guru sekolah minggu, ya, atau cuma konseling satu orang, ya, pergi kunjungan pelayanan, membantu dengan segenap hati walaupun uangnya hanya sedikit. Semuanya bernilai di hadapan Tuhan. Dan kalau kita melakukannya dengan setia, Tuhan akan mempercayakan kita perkara-perkara yang besar. Amin. Jadi mulai dari perkara kecil dulu, saudara-saudara, ya. Saudara-saudara, hamba yang menerima 1 talenta berpikir tuannya kejam, karena hanya memberinya 1 talenta saja. Ia mengira sang tuan akan merampas keuntungannya. Sebab itu ia tidak mengerjakan bagiannya. Ia malah menyembunyikan talenta itu ke dalam tanah, lalu mengembalikan talenta itu kepada tuannya. Saudara-saudara, sudah jelas kalau kita melihat orang seperti ini, pastilah tidak akan dipercayakan lagi, ya. Saudara-saudara, ya. Jika demikian, bagaimana sang tuan dapat mempercayai? Kalau kita menjadi hamba yang malas, tidak menghargai kepercayaan walaupun hanya kecil. Hamba ini hanya berpikiran negatif. Kerjanya hanya mengkritik dan mencari-cari kesalahan. Ada banyak orang begitu, saudara-saudara, ya. Tetapi hasil kerjanya tidak ada. Tapi kalau mau cerita orang cari kesalahan, ya, membesar-besarkan diri, wah luar biasa, saudara. Tuhan mau kita menjadi hamba yang setia, yang dapat dipercaya oleh Tuhan, ya. Yaitu orang percaya yang dapat dipercaya. Setiap kita tentunya menyadari bahwa kita adalah orang percaya. Semua kita adalah orang percaya. Amin. Percaya kepada Yesus. Namun yang menjadi pertanyaan, yang menjadi pokok pikiran kita adalah, apakah saya, apakah saudara dipercaya Tuhan atau tidak? Apakah kita bisa dipercaya ketika kita keluar dari gereja ini? Ketika kita ada di luar dalam dunia kenyataan. Sebab saya bisa katakan bahwa di gereja dunia rohani, ya.
Setelah di rumah, di tempat kerja, dan dimanapun kita berada, itu dunia kenyataan, ya. Apakah kita ketika kita di gereja kelihatan kudus, suci, ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Apakah dalam dunia kenyataan, di rumah, di kantor, dalam pergaulan kita ini masih kudus? Kita ini masih betul-betul sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, saudara-saudara, ya? Jadi yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan percaya kita atau tidak? Dalam Yohanes 2 ayat 23 sampai 25 saya akan baca, ya. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Waduh, banyak sekali orang yang percaya kepada Tuhan pada waktu itu. Tetapi yang anehnya di sini, Yesus sendiri tidak percaya, tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Dan karena mereka percaya Yesus itu hanya karena mujizat, ya. Hanya karena tanda-tanda, mereka sudah makan kenyang, ya. Jadi orientasi mereka itu percaya Yesus supaya diberkati secara umum, ya. Saya bisa berkata berkat itu ada dua, berkat khusus dan berkat umum. Berkat khusus itu adalah, berkat umum itu adalah, ya, kehidupan kita setiap hari. Ya, kita makan, minum, ya, pekerjaan, uang, ya. Dan berkat umum itu sebenarnya diberikan kepada semua orang. Jadi tidak dipilih-pilih. Matahari, hujan, itu semuanya diberikan bukan kepada orang Kristen saja. Betul enggak? Matahari, hujan, bintang-bintang, ya, angin, ikan-ikan di laut, ya, ternak, hutan, dan lain-lain. Itu bukan cuma orang Kristen. Tetapi diberikan secara umum oleh Tuhan. Karena Tuhan mencintai semua orang. Semuanya bisa menerimanya. Semuanya bisa nikmati, saudara-saudara. Asal kerja keras, ya, itu syaratnya, ya. Semua hasil pertanian, hasil laut, di sungai, di udara, ya, hutan-hutan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, matahari, hujan, semuanya diberikan Tuhan bukan cuma untuk orang Kristen, tetapi untuk semua orang. Tapi untuk mendapatkan hasil darinya, syaratnya kerja keras, saudara-saudara. Tapi beda dengan berkat khusus. Berkat khusus itu adalah keselamatan yang kita dapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen bahkan datang ke gereja tujuannya bukan untuk menyenangkan Tuhan. Tujuannya, orientasinya itu hanya untuk berkat umum saja. Tuhan datang ke gereja, ya, katanya pendeta, kalau saya ke gereja, kalau saya berdoa, bahkan kalau saya beri banyak, kata Alkitab, ya, ini seperti pancing Tuhan loh, ya. Beri banyak, nanti dapat banyak juga. Memang sih betul ayatnya. Tapi kalau motivasi kita memberi, melayani Tuhan ke gereja hanya untuk perkara-perkara dunia, ya, ini keliru, saudara-saudara. Katanya kalau saya beli 5 juta, nanti 15 juta dapat, ya. Jadi kita pancing Tuhan dengan 5 juta supaya dapat yang besar, ya. Bukan demikian. Di sisi lain itu benar. Tapi mari kita melakukan semuanya karena kita cinta Tuhan. Kita kejar berkat khusus itu, berkat iman, perkara-perkara surgawi, pelayanan, hal-hal surgawi. Simpanlah hartamu di surga. Kita kejar berkat khusus, bukan berkat umum, saudara-saudara. Nah, orang-orang ini ikut Yesus hanya karena mujizat, ya.
Mari Tuhan ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul dari hati kita mencintai Dia. Walaupun dalam pandemi, walaupun dalam kesulitan, walaupun doa saya belum dijawab.